Oke. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita tidak mau memuji Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak semua kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih dapat ke tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Kami dapat di rumah kami masing-masing beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami mendengar ya Tuhan kondisi ya Tuhan, virus corona ini semakin tinggi ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, dan belas kasihan-Mu turun atas kami semua umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus yang kudus ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati kota Batam ya Tuhan, bahkan seluruh Indonesia ya Tuhan, bahkan seluruh dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau segera hentikan ya Tuhan virus ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kami berseru kepada Engkau ya Tuhan. Kau yang menjaga kami ya Tuhan, Kau yang melindungi kami ya Tuhan. Nyawa kami ya Tuhan ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan bagi mereka yang sudah terkena virus corona ini Tuhan. Kami mohon Kau sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan atas dunia ini Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Manusia yang jahat ya Tuhan, Kau ampuni ya Tuhan. Berikanlah kesempatan ya Tuhan untuk bertobat ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar ya Tuhan dapat bertumbuh dan menguatkan iman kami di situasi yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, shalom semuanya, saudaraku yang di rumah. Kita patut bersyukur walaupun kita tidak berada bersama-sama di gereja, tapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita punya tujuan yang sama, yaitu kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari kita saudara di dalam rumah masing-masing, kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kita kepada Dia melalui pujian penyembahan kita. Biarlah melalui wabah ini menjadikan kita lebih dekat lagi, mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Kita lebih lagi untuk bersama-sama dengan keluarga kita bersehati memuji Tuhan kita, berdoa kepada Dia. Kita angkat satu pujian, kita mau bersyukur kepada Dia sebab Tuhan kita baik. Apapun yang terjadi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Haleluya. Datanglah kebaikan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya, kasih setianya. Bahwasannya itu selamanya, bahwasannya itu selamanya, bahwasannya itu selamanya, bahwasannya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kita patut bersyukur saudara, bahwasannya untuk selama-lamanya untuk kita semua. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya juga ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita. Kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa berada di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Hati kami Tuhan rindu seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami panggil, kami berseru kepada Engkau Yesus, Yesus, sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau berarti bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami tahu dan kami percaya apapun yang terjadi saat ini Tuhan, tidak pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga kami, selalu melindungi kami, karena kami adalah anak-anak Engkau ya Bapa. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu, inilah jiwa kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Tuhan. Bagi setiap kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Engkau segala-galanya, Engkau berarti bagiku, Yesus Tuhan. Shalom， 弟兄姐妹们，在危难的时间当中， Saudara-saudari semuanya, di dalam masa-masa yang sulit ini, 这么过得好呢？ apakah saudara sudah melaluinya dengan baik? 孤独吗？ Apakah kesepian? 我们不要孤独了， Jangan kita merasa kesepian, amin. 因为我们是有上帝， Karena kita adalah orang yang memiliki Tuhan. 我们是神的儿女， Kita adalah anak-anak Allah. 上帝的恩典、上帝的慈爱，常常告诉给我们， Kasih Tuhan dan juga penyertaan Tuhan selalu mengingatkan kita. 我先要介绍神的话语怎么保证我们的平安、我们的安全呢？ Sebelumnya saya ingin membagikan pada saudara bagaimana Tuhan menjamin keselamatan kita dan keamanan kita. 圣经诗篇46篇1到3节说， Mazmur 46 ayat 1 sampai 3 sana mengatakan, 准备好了圣经吗？翻开圣经一下。 apakah saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara di rumah saudara masing-masing? Mari kita buka Alkitab kita bersama. 翻开诗篇46篇1到3节。 Kita buka Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. 我们要一起念神的话语。 Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. 神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地水改变，山水摇动到海心，其中的水砰砰翻腾，山水因海涨而战斗，我们也不害怕。 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Amin. Amin 吗？ Adakah amin? 上帝是我们的避难所，上帝是我们的力量。上帝知道我们在生活当中，在世界当中碰到各样的患难，但是上帝说了，我来帮助你。 Di sini mengatakan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah perlindungan bagi kita dan juga kekuatan bagi kita. Dia sebagai penolong pada saat kita sedang dalam kesesakan, dan ini sangat terbukti, saudara. 现在全世界因 coronavirus 碰到了很困难的患难，但是我们通过在患难当中，亲爱的弟兄姐妹呐，比以前没有经验过的，上帝是我的避难所，上帝是我们的帮助，我们的力量，要深深体会吧。 Saudara-saudari sekalian, pada saat ini bukan hanya kita Indonesia tetapi dunia sedang digoncangkan oleh suatu virus yang namanya coronavirus, dan lewat hal ini justru membuat saudara kita semakin nyata kita menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai dan menolong kita. 上帝是我的神，我是上帝手中的羊。 Karena kita mengakui bahwa
Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita dan kita adalah domba-domba yang ada di pangkuan tangannya. 好，我们今天要分享的圣的话语是马太福音第24章3到14节。 Hari ini nats Alkitab yang akan kita khotbahkan adalah di Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. 好，我们先读这经文一下。 Kita baca dulu ayat firman Tuhannya. 弟兄姐妹们都要在家庭要翻开圣经，我们要一起念神的话语。 Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita juga mengikuti buka Alkitab kita di Matius 24 ayat 3 sampai 14 dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. 准备好了吗？ Sudah siap saudara? 我看得到啊。 Apakah saya bisa dikelihatan? 师母找到好了吗？ Apakah ibu semu udah ketemu? 박수환디呢？ Apakah Pak Swandi udah ketemu? 不知道，但 Nggak 是 tahu juga ya, belum bisa dengar jawabannya. 好，我们要一起念这经文。 Tetapi marilah kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. 因为这经文是非常重要， Karena ayat ini sangat penting buat kita saudara. 特别我们现在面临了这灾难当中，我们圣经上可以得到，我们为什么不能避免这些的患难，这一些的灾难呢？这圣经已经告诉给我们，引导我们。 Dan lewat ayat firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan mengetahui kenapa kita juga tidak bisa terhindar dari virus ancaman virus ini atau suatu situasi yang demikian. 好，我们这样读吧。我们在教会的弟兄姐妹们先读，在家庭礼拜的弟兄姐妹们，读双岁节。 Kita akan baca bergantian. Yang saudara-saudari yang ada di rumah, saudara baca ayat ganjil. Yang kemudian yang di gereja akan baca ayat yang genap. 我们先读。 Kita yang di gereja dulu membaca, setelah itu baru saudara yang di rumah ya. Berarti kami yang ganjil, saudara yang genap. 我们先读了。 Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, saudara. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Ayat 13 kita bersama-sama membaca dua ayat sekaligus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. 这
这经文是对我们比较熟悉的经文吧。 Mungkin saudara sudah familiar dengan ayat firman Tuhan ini. 这经文当中，我们可以得到一个很重要的答案。 Lewat ayat firman Tuhan ini kita bisa menemukan satu jawaban yang sangat penting. 我们现在全世界发生的这很大的灾难是为什么有呢？ Saat ini dunia sedang menghadapi suatu wabah yang begitu dahsyat. Itu kenapa bisa terjadi? 有没有想过呀？ Pernahkah saudara berpikir kenapa hal ini bisa terjadi? 而现在世界上很多人、很多国家、很多研究所说了，这原因是从什么来？ Dan banyak orang-orang cendekiawan, para ilmiah, orang-orang ilmiah merumuskan, oh ini penyebabnya dari apa dan dari apa. 这他们说的原因也是可能的了。 Ya mungkin saja apa yang faktor terjadinya wabah ini bisa saja itu benar. 但是我们相信圣经的人很清楚知道了，这世界发生的各样的难题、各样的灾难是圣经说必定有的。 Tetapi untuk kita orang percaya, dari Alkitab kita sudah mengetahuinya bahwa semua wabah yang akan terjadi di akhir zaman nanti itu akan terjadi. 圣经说为什么有这样的灾难呢？ Alkitab mencatat kenapa bisa terjadi musibah seperti ini. 圣经告诉我们呢， Alkitab mencatat kepada kita, 耶稣基督的再来和世界的末了快到了。 karena akhir dari zaman ini atau hari kiamat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali sudah hampir sampai. 3节说了， Ayat 3 mengatakan, 你降临和世界的末了。3节， di ayat 3 pertanyaan yang pertama, bila manakah itu akan terjadi? 我问一下， Saya mau bertanya dulu kepada saudara, 你们相信耶稣基督的再来吗？ apakah saudara percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? 还是你们知道、你们相信这个世界有末了？这个知道吗？ Atau saudara juga percaya bahwa dunia ini ada endingnya, ada akhirnya? 这个世界的末了是什么时候到呢？ Kapan terjadi kiamat dari dunia ini? 圣经说了，耶稣再来的时候就是世界的末了。 Di Alkitab mencatat kedatangan Yesus yang kedua kali itulah hari kiamat terjadi. 圣经说的必定有、必定发生的了。 Apa yang tercatat di Alkitab yang akan terjadi pasti terjadi. 所以我们也相信耶稣基督必定再来，世界必定不能避免世界最后的一个瞬间。 Dan kita percaya juga bahwa suatu hari kelak Yesus pasti akan datang turun lagi ke atas dunia ini, dan dunia ini pasti ada satu hari di mana terjadi kiamat itu. 这圣经看的时候，耶稣的门徒有很大一个疑问。 Pada saat Tuhan Yesus mengutarakan hal ini, di murid-murid Yesus muncul beberapa pertanyaan untuk mereka. Mereka sangat ingin tahu apa yang terjadi. 这个疑问也是现在我们的疑问也是一样。 Dan pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-murid Yesus pada saat itu juga sama pertanyaan yang kita saat ini tanya-tanyakan. 什么时候有呢？ Bila mana itu akan terjadi? 有什么预兆呢？ Apakah ada tanda-tanda apa kedatangan Tuhan? 这就是耶稣当时门徒的疑问，现在我们的疑问也是一样。 Itu adalah pertanyaan di mana murid-murid Yesus kepada Yesus. Demikian juga pertanyaan kita kepada Tuhan saat ini. 所以耶稣很清楚
告诉给门徒。现在靠着这圣经，耶稣很清楚告诉给我们。 Jadi lewat ayat firman Tuhan ini, Yesus secara rinci memberitahukan kepada kita hal-hal itu kapan kelak akan terjadi. 所以我今天要分享的主题就是，耶稣的再来就是世界的末了。我们怎么办？好好准备，怎么办？好好进行啊！ Tema khotbah saya hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah kesudahan dunia, dan bagaimanakah cara kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kedatangan itu. 所以我们先要靠着这经文，要很清楚知道耶稣再来，世界末了的预兆是什么。 Oleh karena itu, sebelum hari itu datang terjadi, bagi kita orang percaya sangat penting untuk kita supaya mengetahui tanda-tanda apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. 第一个预兆是 Tanda yang pertama adalah 真理上的迷惑。 bahwa akan terjadi penyesatan di dunia. 第10节5节说了，你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。 Tanda yang pertama di ayat 4 dan 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 就说了迷惑你们。 Di sini mengatakan menyesatkan banyak orang. 现在迷惑基督徒非常非常多的方式来了。 Saat ini cara menyesatkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, caranya begitu banyak macam. 现在在韩国也有大概30多个人说自己是耶稣。 Saat ini, hari ini di Korea Selatan ada minimal sekitar 30 orang yang mengaku dirinya adalah Yesus. 也有20多个人说自己是上帝。 Bahkan ada 20-an orang yang mengatakan bahwa mereka adalah Tuhan. 但是非常奇怪，有人跟从这个，相信这个， Tetapi yang mengherankan kita adalah banyak orang yang percaya akan hal itu, banyak orang yang mengikuti orang tersebut. 但是我分享这迷惑的这个问题的是，这个不是就单单教会里面的迷惑，世界上、社会上各样的哲学思想里面也迷惑我们的信仰也很多。 Namun jangan kita cuma mengira penyesatan cuma hanya dalam hal ini saja, tetapi lewat kecanggihan zaman, kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, itu membuat lebih banyak jenis macam cara untuk menyesatkan kita. 我们的真理是，耶稣是永生神的儿子。耶稣说：“道路、真理、生命，只有靠着耶稣基督，我们得赦免，我们得救，得永生。”这就是我们的真理了。 Iman kita yang sejati adalah percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah, anak tunggal Allah, dan oleh karena penembusan Yesus, kita yang percaya kita ditebus dosanya, dan Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal, dan lewat Yesus kita bisa kembali kepada Bapa. Itu adalah iman kita orang percaya. 但是现在不少的人说了另外的真理。 Tetapi saat ini, hari ini, tidak sedikit juga orang yang mulai membuat mengarang sesuatu kebenaran yang tidak benar. 不是就单单耶稣是真理。 Mereka mengatakan bukan hanya Yesus sajalah jalan kebenaran itu. 你相信什么宗教，你相信什么神，你都可以得救。这也是现在迷惑我们这世界的情况。
Tetapi mulai ada ajaran-ajaran lain yang mengatakan bahwa bukan hanya lewat Yesus Kristus, lewat jalan-jalan lain, lewat semua agama itu ada jalan keselamatannya. 我弟兄姐妹们，我问一下， Saya mau tanya pada saudara-saudari semuanya, 你的真理是几个呢？ berapa kebenaran yang engkau percayakan? 你相信的真理是什么呢？ Engkau percaya pada kebenaran apa? 很清楚说一下。 Dengan jelas saudara menjawab. 如果你不可以清楚说的话，这圣经说了，你已经被迷惑了。 Jikalau saudara masih ragu-ragu menjawab kebenaran apa yang saudara percayai, di ayat ini telah menyatakan bahwa Anda sudah mulai disesatkan. 耶稣是唯一的我们的救赎主，耶稣是唯一的我们的生命的代赎者。 Kita percaya hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, hanya Yesus satu-satunya penebus atas dosa-dosa kita. 如果除了耶稣以外，你承认你可以接受别的方式来我的永生、我的赦免的话，已经打错了。 Namun jikalau pemahaman saudara menganggap bahwa selain Yesus masih kita bisa memperoleh keselamatan di jalan yang lain, maka saudara sudah melakukan suatu kesalahan yang besar. 现在我们这世界上也有不少的别的真理、别的宗教、别的信仰，这已经我们这个时代快到了世界末了的一个证明了。 Lewat kepercayaan yang ada di dunia sekarang, lewat penyesatan-penyesatan yang begitu banyak yang terjadi di dunia saat ini, itu sudah bisa membuktikan kepada kita suatu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. 我们靠着圣经上的真理，耶稣基督的救恩，我们都能够克服所有的迷惑当中，我们要得胜。 Biarlah kita harus bisa menang dari semua penyesatan-penyesatan itu lewat kita mengandalkan Tuhan Yesus, lewat kita mengandalkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita sebagai pedoman pegangan hidup kita untuk kita bisa menang atas mereka. 好，第二的预兆， Tanda yang kedua, 6节、7节说了， ayat 6 dan 7 mengatakan, 这经文里面说的是大涨和大涨的丰盛，还有7节说了，民要攻打民，国要攻打国。 Di ayat 6 di sini mengatakan bahwa terdengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kemudian bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. 我们看新闻的时候，最多听的新闻是关于什么呢？ Setiap kali kita buka berita yang paling banyak kita dengar itu berita tentang apa, saudara? 民族之间、国家之间的什么呢？战争啊，战斗。 Mungkin ada terjadi peperangan antara negara dengan negara, bangsa dengan bangsa. 这就是圣经说的。圣经这么说呢，第6节说了，因为这些事实必须有的。 Di ayat 6, kenapa bisa terjadi perang-perang itu? Namun di ayat 6 sini sudah menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwa sebab semuanya itu harus terjadi. 所以，我们基督徒看着这一些的真理上的迷惑，世界上各样的战争当中，我们想什么？哇，主耶稣再来的日子，世界的末了快到了。这就是我们的智慧，这就是我们的信仰，我们的盼望。 Jadi saudara, untuk kita orang percaya, ketika kita merenungkan zaman sekarang sudah begitu banyak penyesatan yang terjadi, kemudian sudah begitu banyak perang-perang dunia yang sudah pernah terjadi di atas dunia itu meyakinkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah sangat dekat. 还是第3的预兆。 Dan tanda yang ketiga, 7节后半部说了，多次
多处必有饥荒。地震。 Di ayat 7 bagian B mengatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 还有参考路加福音21章11节， Kita juga lihat di Lukas 21 ayat 11. 地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，有可怕的异象和大神迹从天上显现。 Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 这就是我们现在面对的灾难，这就是瘟疫。圣经说了没？耶稣已经说了，2000年以前。 圣经已经告诉给我， Kita sudah melihat ya hal-hal yang tertulis di sini. Tuhan Yesus 2000-an tahun yang lalu telah menyampaikan bahwa hal-hal itu akan terjadi dan benar bahwa hal yang kita baca tadi itu sudah banyak terjadi di mana-mana. 所以我们基督徒因着这一些的灾难， Oleh karena itu, hai kita orang Kristen, lewat begitu banyak musibah, 应该想起来什么呢？ harusnya membuat kita teringat akan apa? 圣经说的灾难患难，现在我们的眼睛看得到了，我们的耳朵听得见了。 Bahwa semua musibah-musibah yang akan terjadi, yang tercatat di Alkitab sudah benar terjadi. Dan itu membuat kita untuk berpikir, untuk kita mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Apakah saudara sudah siap? 这些是圣经说了必须有的。 Alkitab mencatat bahwa hal-hal ini pasti harus terjadi. 所以现在我们面临的这一些的灾难，这一些的患难是圣经说必须有的，现在这样我们的眼前发生的了。 Dan Alkitab mencatat bahwa hal-hal ini pasti harus terjadi dan terjadi di depan mata kita yang hidup di sekarang ini. 但是我们不是只有单单看得见这些的灾难，我们要更深更高的，我们可以看得见，我们要想起来，就是耶稣基督的再来，就是世界的末了，什么呢？越来越靠近了。 Jadi saudara yang berhikmat, saudara yang bijaksana, saudara tidak hanya fokus melihat kesengsaraan atau musibah-musibah yang akan terjadi itu saja, tetapi di balik itu bahwa kita orang percaya mengetahui bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus berarti lebih dekat, dan itu yang membuat kita harus lebih berwaspada. 圣经好书告诉给我们， Dan Alkitab mencatat kepada kita, 我们过了这个 coronavirus 以后，有没有别的灾难啊？ setelah dunia ini mungkin suatu hari kelak wabah virus corona ini sudah selesai, namun saya mau tanya, apakah masa yang akan datang masih akan ada datang wabah-wabah yang lain? 圣经说了第8节，这都是灾难的起头。 Di ayat 8 di sini mengatakan bahwa semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 现在也是我们已经有碰到这么可怕的灾难。 Saat ini kita hidup di masa di mana kita bisa menyaksikan sendiri kesengsaraan yang begitu luar biasa. 但是圣经说，我们现在面对的这灾难是， Tetapi Alkitab mencatat kepada kita penderitaan yang kita lihat saat ini 更大的灾难的起头。 adalah awal, baru permulaan dari penderitaan yang akan lebih besar lagi kelak nanti. 这也是20世纪耶稣说了。 Di sini juga Tuhan mencatat di ayat 24, 我们都不能避免的有一个大灾难。
bahwa ada suatu penderitaan yang tidak bisa kita hindari. 20世纪说了，以 Matius 后发 pasal 生巨有的大灾难时，1000年没有，以后也没有的大灾难等到前面等到我们了。 Jadi di Alkitab ada mencatat ada suatu musibah atau penderitaan yang lebih besar lagi yang belum terjadi dan akan terjadi akan datang, masa yang akan datang. 特别是我们启示录从6章到17章里面说了最后这个世界上发生的最后的大患难、大灾难，非常清清楚楚说明了。 Terutama di Wahyu pasal 6 sampai pasal 17, di sana kalau saudara membaca di masa sebelum kesudahan dunia ini akan terjadi suatu penderitaan yang sangat-sangat besar. 耶稣基督再来越靠近了，世界的末日越靠近了，这世界发生的灾难是越少越大。 圣经说越大了。 Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kesudahan dunia ini semakin dekat. Dan Alkitab mencatat apa? Penderitaan yang akan terjadi semakin sedikit atau semakin banyak, atau semakin kecil atau semakin besar. Semakin besar, saudara. 所以我们靠着圣经的预言的成就，就是信耶稣的人最大的盼望，主耶稣再来。我们靠着这信仰、这盼望，要克服一切的恐惧战争。 Tetapi saudara-saudari sekalian, kita janganlah takut, sebab kita orang percaya, kita memiliki iman di mana kita selalu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita, dan kita percaya bahwa hari itu juga akan datang kepada diri kita. 还有圣经说的第四预兆， Kemudian tanda keempat yang dikatakan Yesus, 这个是特别对于信耶稣的人非常非常密切关系的一个预兆了。 dan ini adalah suatu tanda yang sangat yang bersinggungan langsung dengan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. 9节说了，那是人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民恨怒，那是必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨怒。 Tanda keempat kedatangan Tuhan Yesus di ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 这里说你们是谁呀？ Di sini dikatakan 你们是谁？ kamu di sini itu siapa? 门徒。 Yaitu murid-murid Yesus 现 pada 在 saat 耶稣 itu. 的门徒是谁呀？ Dan saat ini zaman sekarang, siapakah murid-murid Yesus? 我是主的门徒， Kita, saya adalah murid-murid Yesus. 你们也是 Saudara juga 主的门徒， muridnya Yesus. 是吗？ Betul? 这里说了，做主的门徒的人，现在有患难里，还是杀害你们呢？ Dan di sini dikatakan pada waktu itu kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus akan diserahkan supaya disiksa dan akan dibunuh. 为什么逼迫？为什么杀害？ Kenapa kita disiksa? Kenapa kita dibunuh? 圣经这么为什么要杀害你呀？ Kenapa? Alkitab mencatat alasannya apa sehingga kita akan disiksa dan dibunuh. 为我的名，就是为耶稣基督的名，被万民恨怒你们。
Di ayat firman Tuhan ini mengatakan oleh karena namaku, yaitu nama Tuhan. Berarti oleh karena kita mempertahankan iman kita kepada Yesus, sehingga kita dibenci dan disiksa. 靠着这经文，我们可以说， Lewat ayat firman Tuhan ini kita bisa mengatakan 信耶稣的、跟从耶稣的，越来越难，还是越来越容易啊？ orang yang mau mengikut Yesus, apakah semakin gampang atau semakin susah? 你们觉得怎么样？ Menurut saudara bagaimana? 无所谓呀、 Apakah tidak masalah? 不是圣就说了，唯以耶稣基督的名，我相信耶稣，我不可以抛弃耶稣，我不可以抛弃我的教会。这个缘故，万民啊，很多的人恨恶你，信耶稣的你，爱教会的你。Jikalau kita adalah orang yang saya mau percaya Yesus, tetap percaya Yesus, saya mau tetap mengasihi Yesus, saya tidak akan meninggalkan iman saya, kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus. Jikalau saudara mempertahankan imanmu seperti itu, maka di sini dikatakan bahwa orang di sekitar kita di seluruh bangsa akan membenci kita dan menyiksa kita. 所以这经文、这圣经问我一个问题： Jadi lewat ayat firman Tuhan ini muncul satu pertanyaan buat kita. 你为了耶稣，为了福音，为了神的教会，你可以受逼迫吗？你可以 Demi untuk nama Yesus, demi untuk pemberitaan Injil, demi untuk rumah Tuhan, gereja Tuhan, apakah saudara bisa mengalami disiksa, dibunuh dan dibenci? 你们的回答是什么？ Bagaimana saudara menjawabnya? 你们的心是怎么样？ Bagaimana hati saudara? 可能我们现在我应该呀，为主被杀害，为主受逼迫，也不错。 Mungkin saudara akan merasa bahwa ya saya bersedia, saya mau disiksa ataupun saya mau dibunuh oleh karena nama Tuhan. 我愿 Itu 意 baik. 现在这样的信心，到底要保守。 Dan saya mau pegang teguh dengan iman kepercayaan saya ini. Saya tidak akan meninggalkannya. 为什么呢？还有第4节的圣经的， Karena apa? Ada ayat selanjutnya di ayat 10 mengatakan apa? 圣经说了，那时必有许多人跌倒。 Di saat itu akan ada banyak orang akan murtad. 真的碰到了，为了耶稣，为了神的教，为了福音，我们碰到逼迫，我们碰到杀害危险的时候，圣经这么说呢？必有，不是许多人怎么呢？跌倒就是被倒，离开耶稣，抛弃了耶稣，离开了教会的意思了。 Ayat sini mengatakan kepada kita, meskipun saat ini kita bisa mengaku, banyak orang mengaku saya mau mempertahankan iman saya mau tetap memberitakan Injil, saya tetap mau melayani di gereja. Tetapi ketika siksaan itu datang, ayat 10 mencatat ada banyak orang yang akan murtad. Yang tidak lagi percaya Tuhan Yesus, yang tidak lagi mempertahankan iman dia tadinya. 圣经这样清楚引导我们，你们来到主面前，应该要做这么样的基督徒。 Ayat firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap, hati atau pilihan yang bagaimana yang harus kita ambil. 我看这经文的时候，现在也有人因着什么患难，因着什么逼迫离开教会，抛弃耶稣基督的人，现在有没有啊？现在也有。 Kita jangan ngomong tentang siksaan itu yang akan datang deh. Untuk zaman kita sekarang, apakah saudara pernah temui orang-orang
yang meninggalkan Yesus, orang-orang yang tidak lagi percaya pada Yesus mungkin karena cobaan atau karena hal-hal apa yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. 所以我们靠着这经文，我们在一边要决心，我们要决定。 Tetapi lewat firman Tuhan ini membuat kita semakin yakin, semakin membuat kita teguh iman kita. 我一生当中抓住耶稣基督，绝对不离开真理，不离开神的教会。 Biarlah iman kita harus teguh dan mengatakan bahwa sampai kapanpun juga, sampai saat apapun juga, saya tidak akan pernah melepaskan iman saya, percaya saya kepada Yesus Kristus. 为什么呢？ Kenapa demikian? 你离开真理，离开神的教会，你不能得救，不能得永生的缘。Jikalau 这样告诉我。 Karena Alkitab mencatat dengan jelas kepada kita, jikalau kita tidak tahan uji, jikalau kita tidak mempertahankan iman kita sampai di hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita tidak bisa diselamatkan. 好，还有圣经继续说了第5章。 Kemudian di ayat firman Tuhan juga berikan tanda yang kelima. 11节说了，且有好些假先知起来迷惑多人。 Di ayat 11 mengatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 这里说了，前面也有假福音、假耶稣基督起来迷惑，还说假先知起来还是迷惑。 Ayat sebelumnya sudah menjelaskan kepada kita akan muncul pengajaran-pengajaran yang sesat, akan muncul Mesias yang palsu. Namun di ayat 11 ini juga mengatakan ada muncul banyak nabi-nabi palsu juga. 弟兄姐妹们要小心啊！ Saudara-saudari sekalian, kita harus hati-hati. 我们不是跟着人的，我们是跟着耶稣基督、跟着圣经的人呢。 Kita orang percaya, orang Kristen, kita bukanlah orang yang mengikuti seseorang, tetapi kita adalah orang yang mengikuti Yesus dan mengikuti firman Tuhan. 这里特别说了先知，这个的先知是谁呀？ Di sini menekankan ada banyak nabi. Nabi ini siapa? 先知是认识神的话语、认识神的旨意的人是先知了。 Nabi adalah orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, akan petunjuk-petunjuk Tuhan yang dia sampaikan kepada umatnya. 先知是宣布神的话语的人呢。 Nabi adalah perantara, sebagai perantara antara Tuhan berbicara kepada manusia. 但是圣经说了，先知当中也有什么先知？假的先知。 Tetapi Alkitab mencatat di antara begitu banyak nabi-nabi, tetapi akan muncul nabi-nabi yang palsu juga. 我为什么前面说我们不要跟从人啊，我们不要跟从牧师啊，我们要跟从什么呢？圣经，跟从耶稣基督。 Oleh karena itu dari awal saya mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikut seseorang, tidak boleh mengikut seorang pendeta atau seorang siapapun dia, tetapi yang harus kita ikuti adalah Yesus Kristus. 如果这个牧师不是讲圣经真理的话，你不要跟从。 Jikalau pendeta itu dia tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan, jangan saudara ikuti dia. 但是圣经说了，耶稣基督在了日子越靠近了，什么呢？假先知出现什么呢？越多越厉害的意思。 Tetapi Alkitab mencatat kepada kita sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan muncul nabi-nabi palsu yang mau menyesatkan orang. Banyak orang di 所以 sini. 我要劝勉弟兄姐妹们呢， Oleh karena itu saya mau mengingatkan pada saudara-saudari semuanya. 你们自己要听神的话，你们自己要学习圣经，你们自己要读圣经吧。 Saudara sendiri pribadi harus belajar firman Tuhan. Saudara sendiri pribadi harus membaca, mengerti, mempelajari firman Tuhan.
你清楚认识神的话语，你清楚可以区别，这是假先知，这是真的先知。 Karena hanya dengan saudara mengenal firman Tuhan, maka saudara bisa untuk membedakan mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu. 现在有的人说了：“哎呀，我不要去教会，我不要相信耶稣基督，为什么呢？哎呀，我们教会的什么人骗我，因着他大失望了。这样的人现在不少了。” Hari ini saya banyak mendapatkan alasan dari orang-orang yang meninggalkan Yesus. Alasannya karena apa? Oh, karena saya tidak mau lagi percaya Yesus, saya tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja ada orang yang pernah menipu saya, yang pernah menyakiti saya, sehingga saya tidak mau percaya Yesus lagi dan saya tidak mau pergi ke gereja. 耶稣基督世界末了一招当中说了迷惑两个父门的迷惑。 Yesus mengatakan penyesatan itu ada dua hal yang banyak disesatkan. 假基督来迷惑你，假先知来迷惑你。 Yaitu mungkin orang Kristen palsu datang menyesatkan saudara, dan juga mungkin ada nabi palsu yang menyesatkan saudara. 我们怎么办呢？ Lalu apa yang harus kita lakukan? 我们怎么防备好呢？ Bagaimana cara kita untuk menghadapi mereka? 认识清楚圣经真理，就是我们很清楚判断分别，这是假基督、假福音、假先知。 Cara yang paling tepat untuk kita bisa membedakan adalah nabi palsu atau dia orang Kristen yang palsu, yaitu patokannya, pedomannya adalah firman Tuhan. Ketika kita mengerti dan mengenal firman Tuhan, kita bisa membedakan itu. 现代教会、现代的基督徒有很大危机，那个危机是什么呢？不认识圣经，不懂圣经，不爱圣经，这就是现代教会的危机。 现代基督徒的危机。 Saat ini, zaman sekarang, orang Kristen sedang menghadapi sesuatu yang sangat-sangat kritis. Kritis akan apa? Yaitu mereka mulai tidak mementingkan firman Tuhan. Mereka mulai tidak mau membaca firman Tuhan. Mereka mulai tidak mau mengerti akan firman Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Alkitab. Itu adalah masa yang suatu keadaan yang paling bahaya yang dihadapi oleh orang Kristen saat ini. 好了，还有圣经说第六的预兆。 Dan Alkitab mencatat tanda yang keenam. 12节说了，只因不怕的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 怎么样？ Bagaimana saudara? 你们这个看着听着这经文，哦，是的，现在我们的时代，现在我们人还是现在我也是，我的爱心也是越来越渐渐冷淡了，有没有感觉到？ Apakah setelah saudara membaca ayat ini dan saudara juga merasakan bahwa manusia kita saat ini, dunia kita saat ini, atau bahkan pribadi saudara sendiri merasakan bahwa kasih kita udah kepada orang lain itu udah semakin dingin, semakin tawar? 这圣经说了，为什么人的爱心为什么越来越冷淡呢？ Di ayat firman Tuhan di sini mengatakan apa penyebab atau faktor utama kenapa kasih itu menjadi dingin, menjadi tawar? 因不怕的事，就是因犯罪的缘故，人的爱心越来越冷淡了。 Di sini mencatat karena bertambahnya kedurhakaan atau bertambahnya perilaku manusia hidup di dalam dosa, melakukan dosa, sehingga kasih itu mulai tidak kelihatan lagi. 我们做正当的事，我们做自己应当做的本分的事啊，
我们的爱心是很活泼了，我们的心很幸福高兴了。 Pada saat kita melakukan sesuatu, mungkin itu pelayanan atau melakukan suatu kebaikan, kita penuh dengan rasa kasih, mengasihi dengan sukacita kita melakukannya. 但是 Tetapi 我犯罪了，我应该做的本分离开了，我们的心是怎么样啊？ ketika kita jatuh dalam dosa dan ketika tanggung jawab kita yang seharusnya mengasihi orang telah tidak ada, maka apa yang akan kita rasakan? 这圣经说了，你真正的爱心，你真正的幸福，你真正喜乐，怎么呢？越来越消灭了，越来越冷淡掉了。 Di sini mengatakan oleh karena kedurhakaan, oleh karena dosa itu sehingga membuat kasih kita semakin hari semakin luntur. Suatu sukacita kita juga semakin hari semakin luntur. 这就是世界末日的一个重要的预兆。因犯罪做的缘故，人人的关系什么呢？破坏了。 Ini adalah tanda keenam kedatangan Yesus yang semakin dekat, yaitu karena dunia sekarang semakin rusak, semakin dosa merajalela, orang-orang melakukan dosa sehingga kasih semakin luntur dan sukacita semakin luntur. 夫妻的关系啊，父母儿女的关系啊， Baik itu hubungan suami istri itu mulai kasihnya mulai pudar, mungkin ada hubungan kasih antara orang tua dengan anak juga semakin pudar. 朋友的关系啊， Hubungan dengan teman-teman yang lain, 老 sahabat, 师和学生的关系啊， antara hubungan antara guru dan murid-murid, 甚至牧师和弟兄姐妹们的关系也是。 bahkan hubungan antara pendeta dengan jemaat. 因这原因，关系越来越冷淡了。 Oleh karena penyebab ini, kasih menjadi semakin luntur. 所以我们怎么办呢？ Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? 我们克服各样犯罪的迷惑，我们要做应当要做的本分，这就是恢复真正热心、真正爱心的办法。 Yaitu dengan kita menjalani tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Orang percaya di mana dia mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan terlepas dari ujian itu. 我们还有耶稣马太福音24章说的第七预兆。 Dan tanda yang ketujuh kedatangan Tuhan Yesus. 这是关于福音的预兆了。 Ini mengenai tentang ekspansi Injil atau Injil Kerajaan Allah. 这经文说的，这天国的福音要传遍天下，为万民做见证，然后末期才来到。 Ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 这，我们相信的这耶稣的福音传到什么呢？全世界，全世界各个民族，世界各个部落的社会，圣经说了，耶稣才来到了。 Ayat 14 ini mengatakan apa? Ketika Injil Kerajaan Allah atau Injil tentang Yesus diberitakan sampai seluruh dunia, sampai seluruh tempat, bangsa, pelosok, maka kesudahan zaman ini sudah tiba. 我那个调查了，现在传福音的情况是怎么样？ Saya mulai membuat suatu penyelidikan, kira-kira penginjilan, pekerjaan penginjilan sudah sampai sejauh mana? 我看的资料里面说了，现在全世界各个部落当中，95%他们听过福音，已经福音到了各个地方。 Jadi lewat suatu survei yang saya coba cari dan
nyatakan di sana mengatakan bahwa sudah sekitar 95% semua lokasi di dunia ini mereka sudah pernah mendengar Injil. 这说了传遍，这个不是所有信耶稣，不是这个意思。所有的人，所有的地方听过福音，有信耶稣的人，也有圣的教会，这传遍是这个。 Jadi di sini ayat sini mengatakan bukan semua orang percaya kepada Yesus, tetapi ketika Injil diberitakan sampai seluruh dunia, artinya bahwa di semua tempat ada gereja Tuhan atau ada orang-orang percaya yang menyampaikan kabar tentang Yesus Kristus. 看这样的情况，我们主耶稣再来的日子，世界的末了怎么能很远吗？ 还是你们感觉怎么样？ Dengan tanda-tanda yang telah kita baca tadi, kira-kira saudara bisa simpulkan, apakah kedatangan Tuhan Yesus masih lama atau segera akan terjadi kesudahannya? 所以我今天靠着马太福音第24章1到14节的经文当中，我们已经分享了有世界的末了。 这世界的末了就是耶稣基督再来的日子。 Oleh karena itu, ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi di Matius ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dunia ini ada kesudahannya. Dan kesudahan dunia adalah ketika pada saat Yesus datang yang kedua kali. 所以我们怎么办好呢？ Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana? 马太福音24章42到44节里面很清楚告诉给我们，我们应当要做什么呀？ Di Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44, di sana dengan jelas mencatat kepada kita apa yang harus kita lakukan. 你们翻开这个经文， Saudara coba buka Alkitab saudara Matius 24 要读一读一下， dan membaca 还是刻在心盘上吧？ atau dihafal ayat-ayat ini dan simpan di dalam hati saudara. 我要强调3个动词。 Saya mau menekankan 3 hal. 第一，知道； Yang pertama, tahu. 第二是警醒； Yang kedua, berjaga-jaga atau 第 berwaspada. 三是预备。 Yang ketiga adalah bersiap sedia. 我相信我们已经知道了吧？ Saya percaya yang pertama, tahu. Saya yakin saudara kita semua sudah tahu. 知道什么呢？ Tahu apa? 这个世界末了啊！ Bahwa tahu kesudahan dunia ini semakin dekat. 这个世界末了就是耶稣基督再来的时候必定成就了。 Kita tahu bahwa kesudahan dunia adalah ketika Yesus datang yang kedua kali akan terjadi. 我们靠着耶稣说的7个预兆，我们很清楚知道世界末了的必定。 Kita sudah tahu lewat 7 tanda yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. 知道好了， Setelah saudara sudah mengetahui, sudah tahu, 所以我们应该有这么样的反应啊！ lalu apa respon kita yang harus kita tunjukkan? 是圣经说的是这样，但是跟我没关系，我没有关系，这样的吗？ Oh ya, mungkin Alkitab memang mencatat demikian, tapi mungkin tak ada hubunganlah dengan saya. Apakah demikian? 圣经的警醒哎， Alkitab mencatat kepada kita, memperingatkan kita supaya berjaga-jagalah. 警醒是什么意思呀？ Apa arti berjaga-jagalah? 糊里糊涂吗？ Apakah ya hidup sembarangan saja? 懒惰吗？ Atau malas-malasan saja? 无所谓吗？ Atau cuek saja, tidak peduli? 哎呀，我不可以这样，我应该要兴起来，我要 Seharusnya kita harus sadar, saya tidak boleh demikian. Saya harus bangkit, saya harus berjaga-jaga. 我要清楚的信仰，我清楚的生活来，这就是警醒。 Berjaga-jaga di sini artinya bahwa kita harus dengan jelas memiliki iman yang jelas dan dengan melanjutkan hidup kita dengan sesuai dengan
iman kita itu? 我们尽心的证据是什么呢？ Apa bukti bahwa kita berjaga-jaga? 圣经说了要预备， Di sini dikatakan bahwa engkau harus bersiap-siap. 我预备主的再来，我预备世界的末了，我要预备我个人的末了。 Bersiap-siap di sini artinya bahwa kita menyiapkan diri kita supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita siap untuk menghadapi di mana kesudahan dunia ini akan terjadi. Itu artinya bersiap-siap. 我们怎么预备好呢？ Bagaimana cara kita bersiap-siapnya? 我以前分享过的， Saya sudah pernah khotbahkan sebelum-sebelumnya. 天国的百姓在这世界上，我们应该做怎么样的人呢？ Hai orang-orang kerajaan umat Allah, bagaimanakah kita harus menjadi orang ketika kita masih hidup di atas dunia ini? 第一个预备， Persiapan yang pertama adalah 人类悔改； mengaku dosa dan bertobat. 第二呢， Yang kedua, 相信耶稣基督清清楚楚。 percaya Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, mengerti dan mengenal Yesus. 信仰的真理清清楚楚。 Mengerti dengan jelas iman kepercayaanmu. 第三的预备，精信， Persiapan yang ketiga adalah berjaga-jaga. 跟从耶稣基督。 Selalu mengikut Yesus senantiasa. 所以，我们借过着的生活， Sehingga kita bisa menghasilkan hidup yang menghasilkan buah-buah. 我提前上个星期分享过的内容， Saya sudah khotbahkan 3 hal ini di minggu-minggu yang lalu. 弟兄姐妹们呢， Saudara-saudari sekalian, 通过这次的这 coronavirus 的患难灾难当中， lewat wabah coronavirus yang terjadi pada zaman kita sekarang ini, 也有神的旨意，也有神的引导了。 juga ada kehendak Tuhan yang mau terjadi dan juga ada pimpinan dari Tuhan kepada kita. 神的儿女们啊， Hai anak-anak Allah, 你们知道清楚， engkau sudah mengetahui dengan jelas. 你们现在活的时间是怎么样的时间，怎么样的时代。 Engkau mengerti dengan jelas saat ini saudara sedang hidup di masa-masa yang apa. 所以懒惰、忽悠的当中要兴起来， Oleh karena itu, jikalau kita masih hidup bermalas-malasan dan hidup masih sembarangan sembrono, kita harus sadar dan bangkit. 要天天预备主的再来，世界的末了还是我个人的末了。 Tetapi harus kita menyiapkan diri kita dengan sebaik mungkin setiap hari untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan juga menyambut kesudahan dunia atau kesudahan diri kita nanti. 主内的弟兄姐妹们， Saudara-saudari seiman, 我们现在都面临了很大的困苦，很大那个危险的时代了。 kita sedang menghadapi suatu masa yang penuh penderitaan dan masa yang penuh dengan tantangan yang berat. 这危难的患难当中，我们要敞开我们灵魂的眼睛，要看得见神 Tetapi lewat 神的引导。 Lewat penderitaan ini, lewat tantangan masalah ini, membuat mata rohani kita terbuka dan mengerti dengan jelas apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. 因这次的患难，愿你弟兄姐妹们都要越靠主，更靠近主耶稣基督。 Lewat tantangan masalah wabah ini membuat kita semakin hari semakin memegang teguh Yesus kita, semakin mengandalkan hidup iman di dalam Tuhan kita. 愿神祝福主内弟兄姐妹们，愿神引导我们弟兄姐妹们都能够靠着信仰得胜这一切的灾难。 Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan saudara iman supaya saudara bisa menghadapi semua tantangan ini dengan penuh kuasa dari Tuhan.
阿门。我们一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama-sama. 我们的上帝啊，满心感谢赞美你。 Bapa kami yang di surga, dengan segenap hati kami mengucap syukur kepada Engkau. 圣经非常清楚告诉给我们， Alkitab dengan jelas mencatat kepada kita. 我们现在活的时间、活的时代是这么样的时代。 Engkau telah membukakan mata rohani kami. Engkau telah menyadarkan kami bahwa saat ini kami hidup di masa-masa yang bagaimana. 我们的救主耶稣基督为了完全拯救我们，快要来了。 Kami tahu Tuhan, karya keselamatan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, dan keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kami itu semakin nyata dan semakin dekat. 所以，上帝通过这一些的预兆，提醒我们、引导我们、爱我们。 Dan biarlah lewat nubuatan-nubuatan yang tercatat di dalam Alkitab ini membuat kami semakin berwaspada, berjaga-jaga, dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. 我们在这患难痛苦当中，我们更多想起来，更多依靠圣经说的神的计划，上帝的引导。 Lewat firman Tuhan ini membuat kami semakin mengerti dan mengetahui hal-hal apa saja yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan membuat kami semakin hari semakin berwaspada dan berjaga-jaga. 求主特别你来保守我们教会所有的弟兄姐妹们的信心还是健康。 Kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap jemaat yang ada, iman mereka maupun kesehatan mereka. 通过这个机会，我们都来一起体会神是我的神，神是我的避难所，我是神手中的羊。 Lewat kejadian ini membuat kami lebih menyadari bahwa Tuhan adalah perlindunganku, bahwa Tuhan adalah menyertai saya senantiasa, dan saya adalah domba yang berada di naungan tangan Tuhan. 感谢神，奉靠主耶稣 Terima kasih 基督 Tuhan. 生命祈求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita bisa merasakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu memang sudah sangat dekat. Karena itu mari kita semua ya anak-anak Tuhan, khususnya jemaat gereja Presbyterian, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, berjaga-jagalah karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu ibadah online kita via Facebook akan diperpanjang ya, karena belum ada pengumuman atau maklumat baik dari pemerintah ya maupun dari kepolisian yang menyatakan bahwa kita bisa melakukan untuk berkumpul. Oleh karena itu gereja memutuskan bahwa ibadah online via Facebook diperpanjang sampai ada maklumat baru dari pemerintah. Oleh karena itu semua kegiatan ibadah kita dalam sepekan ya, ibadah doa, doa biston, komsel, youth, latihan IR dan sebagainya semuanya diliburkan, dan kita hanya ibadah melalui online Facebook, hanya ibadah raya. Kemudian pengumuman yang ketiga, kami sangat mengimbau kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin memberikan persembahan ya
baik itu persembahan umum, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, atau apapun itu, bisa ditransfer ke rekening gereja, ya, BCA nomor 0611 709 683, ya, rekening gereja BCA 0611 709 683 atas nama Gereja Presbyterian Batam. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberitahu bukti bahwa udah ditransfer, silakan bukti transfernya dikirim ke WA Bapak Akun, yaitu nomornya 0812 7012 2123. Dan yang terakhir, ya, kami dari gereja juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar tetap kita mengikuti apa yang sudah dimaklumatkan atau diperintahkan oleh pemerintah kita, yaitu kita perlu menjaga jarak, ya, melakukan social distancing. Kami dari gereja sangat mendukung, ya, dan kami dari gereja juga menghimbau jika Bapak Ibu yang mengalami kesulitan selama masa social distancing ini, yang membutuhkan bantuan, silakan menghubungi gereja, ya. Itu ada nomor gereja, ya. Bisa telepon ke gereja atau telepon ke saya. Ada nomor saya di pengumuman, atau bisa telepon ke Semu, ya, atau bisa telepon juga ke Pendeta Li, ya. Kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh jemaat agar kita sama-sama membantu pemerintah kita untuk memerangi wabah corona ini. Demikian pengumuman, saya serahkan selanjutnya kepada Pendeta Li untuk penutup dan doa berkat. Kita akan akhiri ibadah kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，请你赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的永远无穷的慈爱、圣灵的感化、感动、引导，
充满与我们众人同在，从今到永永远远。阿门。Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom， 我们的天父常常与我们同在了。我们靠着主，靠着圣多瓦，靠着祷告，我们都要天天要过得胜的生活吧。好，上帝祝福大家，阿门。